Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan prototipe kami, yaitu adalah pengembangan aplikasi koperasi simpan pinjam. Ini adalah anggota kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Sarul Ramadan, yang kedua Muhammad Nanda Nur Fadilah, yang ketiga Rizky Nurdin Adi Gunawan, yang keempat Hafif Rizky Setiawan, yang kelima Heru Wuryanto, yang keenam saya sendiri Taufik Faturrahman, yang ketujuh Ahmad Noval Nur Rahman. Baik, pertama-tama, apa itu koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang berdiri sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di koperasi era sekarang ini, banyak koperasi yang masih menggunakan datanya itu secara manual, dan banyak kekurangan. Padahal kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini sudah terkomputerasi. Kekurangan pengolahan data pada sebuah koperasi yang dilakukan secara manual ini diantaranya, yang pertama adalah kesalahan dalam pencatatan transaksi simpan pinjam. Yang kedua, lambatnya proses pencarian data. Yang ketiga, adanya duplikasi data. Dan keempat, penyediaan laporan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, apa yang harus kita lakukan buat koperasi yang sekarang ini? Dari permasalahan di atas yang saya bacakan tadi, bahwa saya menyimpulkan bagaimana cara membuat analisa dan perancangan sistem informasi data simpan pinjam pada koperasi, sehingga para nasabah dan anggota koperasi lainnya itu dapat menginputkan data yang cepat dan akurat. Tujuannya adalah menjadikan koperasi sebagai sistem informasi data simpan pinjam yang alternatif, cepat, dan akurat. Yang kedua, sebagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada lingkungan masyarakat serta organisasi yang terkait. Nah, untuk perancangan sistem ini nanti akan dijelaskan oleh Hafif Rizky Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafif Rizky Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain. Yang pertama, desain aplikasi dimulai dari perancangan database dan tahapan pengoperasiannya untuk tiap transaksi. Yaitu yang pertama, database. Tim berdiskusi untuk memutuskan berapa jumlah tabel database yang diperlukan, kedua nama kolom, jenis data yang digunakan, jumlah field per kolom, serta menentukan primary key dari tiap tabel. Yang kedua dari transaksi itu yaitu form. Tiap form didesain untuk memudahkan nasabah. Form yang pertama yaitu yang pertama dibuat adalah form untuk login, halaman utama, dan juga tahapan untuk memberikan reporting filenya. Setelah mendesain formnya, barulah kita memberikannya kepada penanggung jawab untuk diimplementasikan ke dalam sebuah program aplikasi. Yaitu yang ketiga, yaitu dari setelah desain, yaitu pengkodean. Pengkodean atau implementasi dibagi menjadi dua tahap. Tahapan tersebut dimulai dari tahapan pengkodean untuk form login sampai menu utama. Proses pengembangan aplikasi ini menggunakan software NetBeans versi 8.1, XAMPP, dan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Java dan database MySQL. Yaitu berikut adalah dua tahapan tersebut. Yang pertama, penyusunan interface. Penyusunan interface dilakukan sesuai dengan rancangan yang sudah disediakan oleh tim desain.
Setidaknya terdapat 9 form yang harus disusun tampilannya. Form tersebut terdiri dari form login, form pendataan anggota, jenis simpanan, jenis pinjaman, transaksi pinjaman, transaksi simpanan, dan menu utama. Yang kedua dari tahapan tersebut yaitu atribut. Penambahan atribut yang menyokong aplikasi dibuat di dalam class file dan form file, di mana file berisi perintah yang menghubungkan aplikasi dengan database, sedangkan pada form file tim meletakkan palet dan menuliskan perintah program setiap atribut yang digunakan di setiap form aplikasi serta tambahan lain seperti foto yang dimasukkan ke dalam program. Yang keempat yaitu pengujian. Pada tahap ini pengujian dilakukan pada program prototype atau program yang belum jadi. Program ini biasanya menyediakan tampilan simulasi alur program sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan di mana peneliti melakukan pembelajaran dari buku, jurnal, artikel, maupun referensi lain yang tersedia secara online maupun offline yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem meliputi fitur-fitur yang perlu disediakan seperti software dan data-data mahasiswa yang sudah dikonsultasi. Yang ketiga yaitu desain sistem. Pada desain sistem ini dilakukan perancangan user interface, desain modul-modul aplikasi, serta desain konten. Yang keempat, pemrograman sistem. Pada tahap ini dilakukan pemrograman sistem yang dibutuhkan sesuai rancangan dan berjalan sesuai rancangan yang telah dibuat. Yang kelima yaitu testing, percobaan terhadap aplikasi yang telah dirancang untuk memeriksa apakah ada error, kekurangan, atau ada yang tidak sesuai dengan rancangan. Yang ke berapa tadi? Keenam yaitu implementasi. Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem yang sudah dibuat peneliti kepada pengguna. Yang ke-7 yaitu evaluasi. Ketujuh nggak ya? Iya. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pengguna sistem. Berdasarkan hasil evaluasi dilakukan analisa untuk ditarik kesimpulan dari penelitian. Yang ke-8 yaitu penulisan laporan. Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan untuk menjabarkan penelitian yang dilakukan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Afif. Kita mulai dari metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut. 1. Studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan di mana peneliti melakukan pembelajaran dari buku jurnal, artikel, maupun referensi yang lain yang tersedia secara online maupun offline yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem meliputi fitur yang perlu disediakan seperti software dan data-data mahasiswa yang sudah konsultasi. Yang ketiga, desain sistem. Pada tahap desain sistem ini dilakukan perancangan user interface, desain modul-modul aplikasi, dan desain konten. Yang keempat, pemrograman sistem. Pada tahap ini dilakukan pemrograman sistem yang dibutuhkan sesuai rancangan dan berjalan sesuai rancangan yang telah dibuat. Yang kelima, testing. Percobaan terhadap aplikasi yang telah dirancang untuk memeriksa apakah ada error, kekurangan, atau ada yang tidak sesuai dengan rancangan. Yang keenam, implementasi. Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem yang sudah dibuat peneliti kepada pengguna. Ketujuh, evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pengguna sistem. Berdasarkan hasil evaluasi dilakukan analisa untuk ditarik kesimpulan dari penelitian. Yang kedelapan, penulisan laporan. Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan untuk menjabarkan
penelitian yang dilakukan. Sekarang selanjutnya present design. Present design yang pertama, user compatibility. Aplikasi dibuat dengan mengetahui apa yang diinginkan pengguna dalam hal desain antarmuka, sehingga pengguna betah menggunakan aplikasi yang dibuat. Yang kedua, product compatibility. Aplikasi yang dibuat memiliki kompatibilitas terhadap produk, perangkat, atau aplikasi lain. Sebagai contoh, tabel yang ada pada aplikasi dapat dibuat menjadi laporan dengan bantuan aplikasi lain atau dapat dicetak dengan bantuan perangkat lain. Yang ketiga, task compatibility. Pengguna dihadapkan dengan kondisi memilih dan harus berpikir keras. Melainkan pengguna dihadapkan dengan pilihan yang memudahkan mereka dalam memakai aplikasi. Yang keempat, workflow compatibility. Aplikasi memiliki urutan pekerjaan atau hal yang harus dilakukan pengguna yang jelas sehingga tidak membingungkan pengguna dalam memakai aplikasi. Yang kelima, konsistensi. Konsistensi dalam perancangan aplikasi ialah dalam hal pengguna istilah yang digunakan dalam aplikasi harus memiliki konsistensi dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, jika pada suatu halaman terdapat sebuah tombol untuk menyimpan hasil input dengan label simpan, maka untuk halaman seterusnya jika ada tombol serupa, maka tetap pakai istilah simpan tersebut. Jangan diubah menjadi label save. Yang keenam, familiarity. Membuat aplikasi yang mudah dikenali atau dipelajari oleh pengguna baru memakai aplikasi tersebut, baik dalam hal pengguna istilah, pengeletakan tombol, peletakan tabel, dan lain-lain. Hal ini dapat membuat pengguna lebih cepat beradaptasi dan merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi. Yang ketujuh, simplicity. Pembuatan aplikasi diharapkan membuat aplikasi yang memiliki desain yang sederhana sehingga tidak membingungkan pengguna dan membuat pengguna beradaptasi lebih cepat dalam penggunaan aplikasi. Yang kedelapan, direct manipulation. Dalam hal penggunaan, aplikasi dapat memanipulasi secara langsung fasilitas atau fitur yang ada pada aplikasi, dan pengguna dapat melihat secara langsung hasil manipulasi. Yang ke-9, WYSIWYG, singkatan dari ungkapan what you see is what you get, yang dapat diartikan menjadi apa yang pengguna lihat pada desain aplikasi, maka keluaran atau output terakhir yang dihasilkan akan sama persis dengan terdapat pada desain aplikasi. Yang ke-10, flexibility. Aplikasi yang dibuat dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan pengguna yang berbeda-beda dan dapat digunakan untuk kebutuhan pengguna yang juga berbeda. Yang ke-11, responsiveness. Penggunaan dapat mendapat respon atau tanggapan secara cepat dari interaksinya dengan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Noval. Jadi prinsip desain selanjutnya yaitu invisible technology, yang artinya pengguna hanya perlu mengetahui fasilitas atau fitur apa yang disediakan oleh aplikasi tanpa perlu tahu algoritma atau kode apa yang dibutuhkan untuk membuatnya. Selanjutnya ada robustness, yang artinya aplikasi bisa mengakomodir kesalahan pengguna tanpa membuat aplikasi menjadi crash atau error sehingga tetap dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada protection, yang artinya aplikasi harus melindungi pengguna dari kesalahan yang umum dilakukan, seperti menyediakan tombol undo atau reset. Selanjutnya ada ease of learning dan ease of use. Ease of learning artinya aplikasi mudah digunakan oleh pengguna awam, sedangkan ease of use memiliki arti sebaliknya, yaitu aplikasi bisa digunakan dengan mudah oleh pengguna yang sudah ahli. Yang terakhir ada kontrol, yang artinya pengguna dari aplikasi harus memiliki kontrol penuh terhadap aplikasi tanpa terlalu banyak aturan yang diberikan kepada pengguna. Sebisa mungkin dalam pemakaiannya, pengguna jarang menemui error, dan setiap instruksi yang diberikan dapat berjalan dengan cepat dan lancar sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya masuk ke skenario dari aplikasi. Yang pertama ada login. Jadi di login ini alurnya pengguna diminta memasukkan username dan password. Setelah memasukkannya, pengguna dapat menekan tombol login untuk masuk ke halaman utama. Setelah masuk ke halaman utama, terdapat
7 menu yang bisa dipilih oleh pengguna. Menu yang pertama anggota, yang kedua rekening nasabah, yang ketiga jenis pinjaman, yang keempat jenis simpanan, yang kelima transaksi pinjaman, lalu transaksi simpanan, dan yang terakhir menu keluar. Pengguna hanya perlu menekan tombol untuk masuk ke salah satu menu yang dipilih. Selanjutnya masuk ke menu yang pertama, yaitu anggota. Jadi di anggota pengguna diharuskan mengisi formulir anggota. Selanjutnya masuk ke menu yang pertama, yaitu anggota, di mana pengguna diharuskan mengisi formulir untuk menjadi anggota koperasi. Form yang harus diisi diantaranya ialah form nama, alamat, kota, nomor telepon, dan pekerjaan. Setelah sudah diisi semua, pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data tadi, menekan tombol edit untuk mengubah data jika ada data yang salah, menekan tombol update untuk menyimpan hasil edit, atau menekan tombol hapus untuk menghapus data formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nando Nur Padilah. Saya dari Ilkom A 2017 dengan NIM 02. Saya akan melanjutkan tentang skenario dan navigasi dari sistem pinjam koperasi ini. Jadi pada nomor 4, taksnya berisikan rekening nasabah dan berisikan subtaks update, simpan, edit, hapus, dan kembali. Kompetensi intinya adalah mengisi formulir rekening nasabah koperasi untuk mendaftar member baru di koperasi, menekan tombol simpan setelah mengisi formulir untuk menyimpan data form yang diisi, menekan tombol edit untuk mengubah data pada formulir, menekan tombol update untuk menyimpan hasil edit. Pengguna diminta untuk mengisi formulir rekening nasabah koperasi. Form yang harus diisi ialah nomor anggota, username, maks pinjaman, tanggal daftar, keterangan, dan saldo. Setelah pengguna mengisi formulir seluruh form yang ada, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan hasil. Untuk yang kelima, taksnya adalah jenis pinjaman. Subtaks ini berisikan simpan, edit, update, hapus, dan kembali. Mengisi kompetensi inti dari jenis pinjaman ini adalah mengisi formulir pinjaman koperasi untuk melakukan peminjaman, menekan tombol simpan setelah mengisi formulir untuk menyimpan data form yang diisi, menekan tombol edit untuk mengubah data pada formulir, menekan tombol update untuk menyimpan hasil edit, menekan tombol hapus untuk menghapus. Pengguna diminta untuk mengisi formulir jenis pinjaman koperasi. Ini adalah alurnya. Form yang harus diisi ialah kode pinjaman, jenis pinjaman, maks pinjaman, dan maks angsuran dan bunga. Setelah pengguna mengisi seluruh form yang ada, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan pengisian formulir. Pada taks ke-6 adalah jenis pinjaman. Subtaksnya berisikan simpan, edit, hapus, dan kembali. Seperti sebelumnya, kita langsung saja ke alurnya. Alurnya adalah pengguna diminta untuk mengisi formulir simpanan koperasi. Hal yang harus diisi ialah kode simpanan, jenis simpanan, dan setelah pengguna mengisi seluruh form yang ada, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan pengisian formulir. Pada nomor 7, yaitu adalah transaksi pinjaman. Subtaksnya berisikan simpan, cari, hapus, hitung, dan kembali. Kompetensi intinya adalah mengisi form transaksi pinjaman koperasi, menekan tombol simpan setelah mengisi form untuk menyimpan data form yang diisi, menekan tombol cari untuk mencari data form berdasarkan nomor pinjaman, menekan tombol hapus untuk menghapus data, menekan tombol hitung untuk menentukan jumlah bunga, total pinjaman, dan jumlah angsuran setiap bulannya. Lalu alurnya, pengguna diminta untuk mengisi form transaksi pinjaman koperasi untuk melakukan transaksi pinjaman. Form yang harus diisi ialah data anggota, nomor anggota, nama, alamat, dan pekerjaan. Untuk keterangan peminjaman berupa keterangan pinjaman, pokok, dan lama angsuran. Itu dalam hitungan bulan. Setelah semua form telah diisi dengan tombol hitung untuk mendapatkan hasilnya berupa jumlahnya. Pada taks nomor 8, yaitu transaksi simpanan, subtaksnya berisikan simpan, cari, edit, hitung,
hapus, dan kembali. Untuk kompetensi intinya ialah mengisi transaksi simpanan koperasi, menekan tombol simpan setelah mengisi form untuk menyimpan data form yang diisi, menekan tombol cari untuk mencari data form berdasarkan nomor simpanan, menekan tombol edit untuk mengubah data dari form, menekan tombol hitung untuk melihat jumlah saldo, menekan tombol hapus untuk menghapus data, dan menekan kembali untuk kembali. Pengguna diminta untuk mengisi form transaksi simpanan koperasi untuk melakukan penyimpanan. Form yang harus diisi ialah data anggota, nomor anggota, nama, alamat, pekerjaan, dan keterangan. Setelah itu pengguna diminta mengisi form simpan dengan memasukkan nominal uang yang disimpan, penarikan, dan jumlah saldo lama. Setelah semua form telah diisi, pengguna kemudian menekan tombol hitung. Baik, yang ke-9 adalah teks keluar. Subteks ini berisikan keluar, dan apabila kita menekan keluar, maka akan keluar dari aplikasi tersebut kembali ke halaman login. Alurnya adalah setelah semua keperluan pengguna selesai, pengguna dapat keluar dari aplikasi menekan tombol keluar. Baik, untuk selanjutnya penjelasan tentang navigasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Skenario dan navigasi. Lanjutan. 2. Navigasi. Berikut merupakan navigasi dari aplikasi koperasi simpan pinjam yang dibuat dengan model hierarki. Yang berada di puncak adalah halaman utama, lalu di bawahnya terdapat anggota, rekening nasabah, jenis pinjaman, jenis simpanan, transaksi pinjaman, dan transaksi simpanan. Berikutnya adalah prototipe aplikasi. Yang pertama, tampilan login. Berikut merupakan tampilan prototipe aplikasi koperasi simpan pinjam yang dapat dibuat. Prototipe aplikasi. Tampilan login. Berikut ini merupakan tampilan prototipe aplikasi koperasi simpan pinjam yang dibuat menggunakan NetBeans Java. Pada gambar di bawah merupakan tampilan antar muka login, di mana terdapat dua inputan, yakni username dan password. Yang berikutnya adalah tampilan halaman utama. Pada tampilan halaman utama, pada gambar di bawah menyajikan beberapa fasilitas seperti data anggota, data simpanan, data pinjaman, dan data anggota, serta data rekening. Posisi button dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna dalam memilih fasilitas-fasilitas yang disajikan. Yang berikutnya adalah lembar kerja tampilan atau LKT. Bagian pertama adalah perancangan tampilan login T1. Perancangan tampilan login anggota adalah perancangan tampilan menu untuk menggunakan pengguna dengan hak akses melakukan login. Perancangan tampilan login anggota pada sistem ini seperti terlihat pada gambar berikut. Lalu yang kedua ada perancangan tampilan menu utama T2. Perancangan tampilan menu utama adalah perancangan tampilan menu untuk pengguna dengan hak akses melihat tampilan menu utama koperasi simpan pinjam. Perancangan tampilan menu utama pada sistem ini seperti terlihat pada gambar berikut. Perancangan tampilan menu anggota T3. Perancangan tampilan menu anggota adalah perancangan tampilan menu untuk pengguna dengan hak akses melihat tampilan menu utama koperasi simpan pinjam. Rancangan tampilan menu anggota pada sistem ini terlihat seperti pada gambar berikut. Oke, di sini saya Heru Wuryanto. Saya akan menjelaskan kembali tentang lembar kerja tampilan dari pengembangan aplikasi koperasi simpan pinjam yang telah kami buat. Itu langsung saja kita menuju slide-nya yang akan saya jelaskan. Nah, di sini yang kelima, perancangan tampilan menu transaksi pinjaman atau T5 kode lembar kerjanya. Perancangan tampilan menu transaksi pinjaman adalah perancangan tampilan menu untuk pengguna dengan hak akses melihat tampilan menu transaksi pinjaman dengan ini gambarnya sebagai gambaran dari menunya, dan sini terdapat T5 sebagai kode lembar kerjanya dengan navigasinya.
dan keterangan dari setiap atribut yang telah digunakan. Di sini navigasinya jika mengklik tombol simpan, yaitu berarti dia akan menyimpan datanya, dan tombol edit untuk mengedit data yang telah tadi disimpan. Kemudian klik hapus untuk menghapus datanya, dan klik kembali untuk kembali ke T2, yaitu T2 itu adalah menu utama dari tampilan ini. Dan klik hitung untuk menghitung biayanya dari transaksinya berapa, serta ada tombol cari di sini untuk mencari data yang mau ditambahkan atau dihitung apa. Dan di sini keterangannya itu ada harus mengisi text field dari setiap di sini atribut yang telah dipakai untuk bisa memproses buttonnya ini. Dan selanjutnya itu yang keenam, perancangan tampilan menu transaksi simpanan. Itu untuk pengguna dengan hak akses melihat tampilan menu transaksi simpanan dan gambarnya itu dapat dilihat seperti ini. Dan di sini sama seperti sebelumnya itu terdapat pilihannya. Hanya saja di sini dengan judulnya yaitu transaksi simpanan koperasi dengan kode lembar kerjanya T6, dengan navigasinya itu sebagai berikut, itu ada klik simpan untuk menyimpan data, klik edit untuk mengedit data, klik hapus untuk menghapus data, dan klik kembali untuk kembali ke T2 yaitu menu utama, dan klik hitung untuk menghitung sisa saldo dari transaksinya, dan klik cari untuk mencari data yang akan mau dihitung transaksinya sebagaimana. Dan di sini harap isi teks untuk melihat untuk bisa memproses ini kalimatnya. Oke. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perancangan tampilan menu jenis pinjaman. Nah, di sini gunanya untuk pengguna hak akses melihat tampilan menu transaksi pinjaman, itu dapat dilihat seperti ini gambarnya. Dan di sini itu terdapat navigasi dengan kode lembar kerja yang T7 dan keterangannya. Sini navigasinya klik update untuk memperbarui data, klik simpan untuk menyimpan data, klik edit untuk mengedit data, dan klik hapus untuk menghapus data, serta ada klik kembali untuk kembali ke menu utama. Dan setiap tampilan itu terdapat menu kembali dan table ini gunanya itu untuk melihat data yang tadi telah disimpan, untuk mengedit juga bisa, dan harap juga diisi text fieldnya untuk bisa memprosesnya. Dan di sini keterangannya judul itu menggunakan font New Times New Roman dengan ukuran 16, dan text label yaitu yang ini dia menggunakan font Tahoma dengan poinnya 11 dengan warna hitam biasa. Dan di sini ada text field yaitu yang tampilan di sini dia menggunakan Tahoma juga dengan poinnya itu 11 juga. Dan yang selanjutnya itu ada 8 rancangan tampilan menu jenis simpanan, yaitu untuk pengguna dengan hak akses melihat tampilan menu jenis simpanan. Nah, di sini itu ini adalah tampilannya itu dengan T8 sebagai kode lembar kerjanya, dan navigasinya sama seperti sebelumnya juga, hanya saja di sini hanya tampilannya sedikit simple ya, hanya terdapat kode simpanan dan simpanan untuk mencari datanya, dan di sini ada table untuk melihat tabelnya, dan di sini keterangan dan juga navigasinya sama seperti sebelumnya juga. Oke, yang selanjutnya itu ada yang ke-9 itu terakhir, ini perancangan tampilan pesan kesalahan pada pada saat login, yaitu ada kode N1 dan M2. Nah, di sini akan melihatkan jika kesalahan pada username dan password pada login. Ini adalah kesalahan pada saat menginputkan username, yaitu akan terjadi error username. Silahkan coba lagi. Dan yang ini error pada saat password salah. Nah, yang terakhir itu adalah jaringan sematik dari pengembangan aplikasi koperasi simpan pinjam yang telah kami buat itu adalah tampilan untuk mempermudah bagi pemogram pada saat menuliskan program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja, yaitu yang tadi lembar kerja. Berikut adalah jaringan sematik koperasi simpan pinjam yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini gambarnya itu sedikit simple ya, hanya menggunakan ini T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, dan ada yang 1 yang 2 di sini itu log. Jika terjadi kesalahan dia akan menglog di sini kembali lagi, dan setelah melakukan T1
Untuk THR-nya bisa dilihat dari slide sebelumnya atau yang sebelumnya dijelaskan teman-teman saya. Dan di sini dia akan masuk ke T2. T2 itu adalah menu utama, dan di menu utama itu terdapat banyak ada pilihan dan juga ada pilihan keluar, yaitu akan kembali ke game. Nah, dari menu utama ini dia bisa mengakses ke T3, ke T4, T5, T6, T7 dan juga T8. Dan di T3 hanya bisa kembali saja, tidak bisa mengakses ke sebelahnya, karena untuk mengakses ke tampilan selanjutnya itu hanya bisa menggunakan dengan menu utama. Sama T4 hanya bisa kembali, T5 juga kembali, T6 juga kembali, T7 juga kembali, T8 juga kembali. Dan itu penjelasannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.